Selamat pagi. Pagi, Pak. Gurunya siap, gerak. Baik teman-teman, sebelum kita memulaikan aktivitas kita pada pagi ini, mari kita berdoa dan sebelum kita bernyanyi Garuda Pancasila 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patrio proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Mari kita berdoa sesuai gambar dan pertanyaan kita masuk. Terima kasih Tuhan atas berkat dan perlindungan kepada semua dan sehingga perjalanan kita kembali. Kami tahu Tuhan itu semua bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, hanya melainkan belas kasih berkat semua. Kami tahu Tuhan banyak kesalahan yang berbuat di hadapan-Mu yang tidak sepadan yang kami berbuat. Ya Tuhan, tolong hapuskan agar tidak menjadi penghalang dan penghambat anugerah-Mu kepada kami semua. Ya Tuhan, segala aktivitas yang akan kami lakukan pada hari ini Engkau beri kelancaran agar segala aktivitas yang kami lakukan berjalan dengan lancar. Lindungilah kami pada hari ini, jauhkanlah kami dari segala mara kami. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Pada Bapak Guru kita, hormat gerak, tegak gerak. Selamat pagi, silakan duduk semuanya. Gimana kabarnya pagi ini? Sehat. Sudah sarapan? Sudah mandi? Sudah sikat gigi? Ya, berarti kalau sudah mandi, sudah sarapan, ya sudah bersih atau sudah sikat gigi, itu menandakan adalah bagian dari iman. Bagian dari iman. Karena kebersihan adalah bagian dari iman. Apapun ceritanya, seandainya pun anak-anak kami belum sarapan pagi ini, belum mandi, belum gosok gigi, maka semua itu tidak ada niat atau minat belajar. Benar tidak? Benar. Ya, baik. Sebelum kita memulaikan proses belajar mengajar kita, coba perhatikan atau anak-anak kami perhatikan lingkungan sekitarnya. Kalau ada sampah, ambilkan, masukkan di tong sampah dengan tertib mulai dari sekarang. Ya. Sudah? Sudah diperhatikan sekelilingmu? Di bawah meja, kiri kanan. Sudah? Depan belakang sudah bersih? Bersih? Bersih. Oke, baik. Tolong dengarkan namanya, Bapak akan mengabsen anak-anak kami satu persatu. Ardi Yakin, Jai, ya. Aslamat Jebua, Cantika Hanum, Damayati Gule, Deliar Minura, Deperian, Desman Saleh, Desmawar Jebua, Dilfan Jawate Jebua, Dwita Novendi, Edi Bastiar, Elvan Trijaya Jebua, Fifty Lindawati, Grace, Iman Sastra, Jeffrey Anugrah Baru, Julfrin Perdamaian Gule, Julianus Sura, Jusfiaman Gule, Cornelius Sura, Linda Sari Jai, M. Arifin Rifaldi, ya.
Markus Nisto Blawele, Natalis Lauli, Pevan Triani Jai, Putri Novdalenagea, Revni Ilin Krisdayanti Ura, Renita Ura, Seiman Oruduga Jebua, Soniaman Lase, Syukur Anwar Jai, Tardiaman Jai, Yasinia Gule. Ya, Bapak perhatikan kehadiran anak kami hari ini luar biasa, di mana tidak ada yang alpa, tidak ada yang izin, tidak ada yang sakit. Harapan besar Bapak, tolong dipertahankan kehadirannya, karena kehadiran kalian juga merupakan salah satu ya pendukung dari nilai kalian, khususnya mata pelajaran Bapak, yaitu mata pelajaran biologi. Bagaimana? Mau ada nilai plus? Mau. Ya. Sepintar apapun anak-anak kami, tetapi kalau banyak absen, alpa, izin, maka itu akan terpengaruh dengan nilaimu. Sudah dengar semua? Sudah. Ikutilah arahan Bapak, saran Bapak, ya, pedoman Bapak di mata pelajaran Bapak, maka yakinlah anak kami, ya, lewat atau tuntas KKM di mata pelajaran Bapak. Bagaimana? Senang? Senang, Pak. Baik, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, ya. Minggu lalu kita sudah ketemu. Sudah kan? Sudah. Ya. Berarti kalau sudah ketemu, masih mengingat apa yang Bapak sampaikan minggu lalu? Masih. Oke. Yang sudah buka buku semalam dulu, yang sudah belajar, coba tunjuk tanganmu. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semua. Luar biasa. Berikan dulu aplaus dulu. Nah, inilah yang Bapak harapkan dari anak-anak kami. Ya, Bapak bangga punya kalian. Apalagi kelas 10 ya. Sebelum kita masuk ke materi kita, ya, siapa yang masih mengingat materi kita minggu lalu? Ayo coba. Ya, silakan Deli Armin. Materi kita minggu lalu Pak mengenai perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Ya, sel hewan dan sel tumbuhan. Terima kasih. Berikan aplaus untuk kawanmu. Nah, ini dapat nilai 100 ini di mata pelajaran Bapak ya. Ada tambahannya nanti nih. Selain dari tanggapan dari kawan kalian dari Armin, ada yang bisa menambahkan? Ada? Baik, materi kita minggu lalu mengenai sel hewan dan sel tumbuhan. Di mana sel hewan dan sel tumbuhan di situ ada yang disebut dengan sel prokarioti dan sel eukarioti. Ya, baik, sebelum masuk kita ke materi kita hari ini, ya, kita dulu buat yel. Ya. Ayo dulu, gerakan dulu tanganmu. Relax. Oke. Mungkin kaku, ya. Oke, masih ingat yel kita? Masih, Pak. Ya, 3 kali pertanian. Oke ya. Pertanian. Bisa. Pertanian. Hebat. Pertanian. Luar biasa. Yes. Kurang semangat. Keluarkan suaramu ya. Ini mata pelajaran biologi loh. Ya, kalau biologi itu tidak ada istilah kaku, enggak ada istilah beku, enggak ada istilah takut, enggak ada istilah pusing, ya. Oke, kita ulang ya. Pertanian. Bisa. Pertanian. Hebat. Pertanian. Luar biasa. Yes. Iya, berikan aplaus. Ya. Tanayawa.
Baik, untuk anak-anak kami kelas 10 pertanian, ya sekarang kita masuk materi kita hari ini adalah jaringan tumbuhan. Coba buka buku halaman atau buku paket yang Bapak bagikan halaman 50. Sudah? Sudah. Baik. Sudah dibuka? Sudah. Ya. Di situ materi kita adalah jaringan. Iya, di situ nanti ada pengertian jaringan, ada struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Baik, sebelum kita masuk ke materi ini, Bapak perlu menyampaikan ya yang menjadi kompetensi dasar kita pada materi ini adalah yang pertama, menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan yang terdapat dalam organ tumbuhan dan hewan yang menjadi indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, yaitu menjelaskan struktur sel pada jaringan yang terdapat pada organ tumbuhan dan hewan. Berikutnya, yang kedua yaitu membedakan jaringan yang terdapat pada organ tumbuhan dan hewan. Dan ketiga, menentukan jaringan yang terdapat pada organ tumbuhan dan hewan. Dan yang terakhir yaitu menganalisis keterkaitan antar struktur sel pada jaringan yang terdapat dalam organ tumbuhan dan hewan. Berarti kita ada indikator pencapaian kompetensi hari ini dalam materi ini yaitu terbagi berapa? 4. Jadi anak-anak kami yang harus mengetahui dan menjalankan dari 4 indikator pencapaian kompetensi tersebut. Bagaimana, sudah dengar? Sudah. Baik. Sementara yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini, yang anak kami ketahui, ya, inilah yang menjadi tujuan pembelajaran kita, yang perlu anak kami ketahui. Di sini ditekankan bahwa melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning dan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab, peserta didik dapat menjelaskan struktur pada jaringan yang terdapat pada organ tumbuhan dan hewan, membedakan jaringan yang terdapat pada organ tumbuhan dan hewan, menentukan jaringan yang terdapat pada organ tumbuhan dan hewan, menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan yang terdapat dalam organ tumbuhan dan hewan dengan rasa ingin tahu, jujur, dan mandiri. Ya, ini dia. Bagaimana? Jelas? Jelas. Baik, materi kita hari ini adalah jaringan tumbuhan. Siapa barangkali anak kami yang tidak mengenal atau mengetahui yang namanya tumbuhan? Dari kecil sampai dengan seumuran begini. Ayo. Kalau ada berarti masih suram, ya kan? Suram indera penglihatan, suram indera selain dari penglihatan apa lagi? Perasa. Ya, ada indera perasa, ada kan? Merasakan. Ya, atau peka terhadap rangsangan. Masa tidak anak kami tidak tahu yang namanya tumbuhan? Berarti Bapak yakin dengan pengakuan anak kami bahwa anak kami sudah mengetahui namanya tumbuhan. Dalam tumbuhan itu termasuk makhluk hidup atau apa? Makhluk hidup. Manusia juga kita ini termasuk makhluk hidup. Baik, dalam tumbuhan itu meliputi 3 definisi atau bagian dari tumbuhan tersebut. Yang pertama adalah kedua, ada juga buah, ada juga bunga. Ya, jangan salah, bukan hanya 3 ya. Tapi itu kebutuhan pokok utama adalah hanya 3. Tetapi ada buah. Dan tidak semua juga tumbuhan memiliki buah. Tidak semua juga tumbuhan memiliki namanya bunga. Bukan bunga hati untukmu ya. Ya, bunga yang ini adalah bunga. Mantaplah bunga-bunga ya. Berikutnya ya, coba perhatikan. Dengan buku paket yang Bapak bagikan atau anak kami miliki sekarang, coba dulu baca dulu beberapa menit. 1 menit lah, tidak lamanya itu, ya kan? Ayo coba. Itu namanya literasi.
Sudah? Ya. Bapak yakin dengan kelas 10 pertanyaan ini semua pada pinter-pinter. Memang kenyataan ya kan? Fakta membuktikan. Fakta membuktikan. Ya. Baik, coba diperhatikan. Dengan tampilan di atas, ya, jaringan adalah kumpulan fungsi dan struktur yang sama. Ya. Lanjut. Berdasarkan jenis sel penyusunnya dapat dibedakan menjadi jaringan sederhana dan jaringan kompleks. Ya. Kalau rame-rame berani ya kan? Ya, Bapak tunjuk satu orang bisa? Oke, Julfrin silakan berdiri. Please you will stand up my student. Ya. Jaringan adalah kumpulan sel dan yang mempunyai bentuk asal, fungsi dan struktur yang sama. Berdasarkan jenis sel penyusunnya dapat dibedakan menjadi jaringan sederhana dan jaringan kompleks. Ya, silakan duduk. Berikan aplaus untuk kawanmu. Ya. Ya, itulah jaringan tadi. Sekarang kita masuk pada struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Ya. Apa itu struktur? Rangkaian, susunan, apalagi nak? Bagian-bagiannya, bukan bagian Bapak ya. Ya, bagian-bagian dari struktur itu. Ya. Coba perhatikan di atas adalah struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Ya. Siapa menurut anak kami kalau materi ini sulit? Ada kira-kira? Tidak. Ya, ingat. Materi ini adalah materi yang materi yang gampang atau mudah, tidak sulit, ya. Baik, inilah struktur dan fungsi jaringan, ya. Coba perhatikan di atas di mana sistem jaringan tumbuhan dibagi menjadi tiga. Ya, ada yang disebut dengan sistem jaringan dermal, ada yang disebut dengan jaringan dasar, dan ada yang disebut sistem jaringan pembuluh. Ya. Dari materi ini, sebelum kita melanjutkan, ada anak kami yang bertanya? Iya. Jaringan. Sebelum Bapak menjawab, ada kira-kira yang bisa? Iya, Julfrin. Jaringan adalah Iya. sekumpulan sel dengan struktur yang sama dan saling bekerja sama untuk mendukung fungsi tertentu. Iya, berikan aplaus. Bagaimana? Sudah puas? Pas? Iya. Berikutnya, nah, inilah coba perhatikan anak kami, perhatikan gambar di atas. Ada yang anak kami kira-kira ada yang berani menjelaskan atau memaparkan dengan gambar atau gambar yang Bapak tampilkan di atas, Bapak tayangkan. Coba, gambar apa itu? Ayo, satu orang lah, coba ayo. Hah? Apa itu, es krim ya? Bukan. Jagung. Apa coba? Jaringan iya, jaringan tumbuhan. Ya, baik. Dalam jaringan tersebut, coba diperhatikan di atas ya. Di atas ini ada dua gambar, ya. Di mana yang pertama, nah, di sini ada yang disebut dengan meristem apikal. Berikutnya ada yang disebut dengan meristem interkalar, ya, atau meristem internal. Ya, berikutnya gambar kedua, di sini ada yang disebut dengan, coba dibaca sama-sama. Meristem apikal. Berikutnya. Iya, berikutnya. Berikutnya. Iya. Setelah defegriasi, di sini ada iya, berikutnya ada meristem. Ada disebut dengan prokambium. Ini. Iya. Ada kambium di badanmu? Tidak. Iya. Di badan Bapak ada? Tidak. Ya, semua kita tidak memiliki namanya kambium karena kita bukan
Tetapi kita adalah makhluk tergolong manusia. Bukan hanya juga makhluk hidup saja. Ya, harus juga ada manusianya. Oke. Coba diperhatikan. Jaringan yang terdiri dari sekelompok sel tumbuhan yang aktif membelah. Di mana di sini ada ciri-ciri sel meristem. Ayo, Dilvan, coba berdiri. Ya, ciri-ciri dari meristem. Ciri-ciri sel meristem yang pertama ukuran selnya kecil. Iya. Dinding tipis, memiliki nukleus relatif besar, vakuola berukuran kecil dan kaya sitoplasma, sel berbentuk kuboid atau prismatik. Iya, silakan duduk, berikan aplaus untuk kawanmu. Sepertinya perempuan aja, laki-laki aja tadi ya kan yang bertanya atau yang menjawab. Apa salahnya coba kaum perempuan, gadis-gadis, ladies, ya? Coba diperhatikan lagi di atas. Ya, setelah ciri-ciri dari meristem, kita masuk pada jenis jaringan meristem, ya, di mana ada dibagi dua atau pembagiannya yaitu berdasarkan letak dan berdasarkan asal pembentukan. Iya. Inilah berdasarkan letak, coba diperhatikan di atas. Ya, merupakan di sini ada meristem apikal atau meristem ujung. Ya, merupakan itu di atas meristem yang selalu terdapat pada ujung akar dan ujung batang tumbuhan. Disitulah terdapatnya. Ya, nah, tumbuhan apa ini? Hah? Ayo, coba diamati dulu. Coba juga buka bukumu, halaman 51. Sudah? Sudah? Ya. Coba diperhatikan ya, Nak. Yang pertama dulu adalah meristem apikal, meristem lateral, meristem apikal atau dalam puncuk. Pada tumbuhan tanpa akar, tumbuhan itu tidak bisa hidup. Berikutnya, tanpa akar, tumbuhan tidak bisa hidup. Selain dari hidup, tidak bisa berkembang biak. Sama seperti kita manusia, ya kan? Apalagi dengan zaman sekarang, dengan siswa zaman now, ya kan? Besti, saya tidak bisa hidup tanpa engkau. Asik, ya kan? Nah, jadi tumbuhan juga, Bapak ambil sebuah contoh. Ya. Kita di dunia ini, kalau hanya kaum laki-laki saja, tidak ada kaum perempuan, maka manusia di dunia ini dikatakan tidak bisa berkembang biak dan tidak sempurna. Tumbuhan tanpa batang itu tidak bisa berdiri tegak. Benar? Siapa yang membuat diri kita berdiri dulu? Ayo. Hati. Oh, tulang. Saya kira ada hati ya. Apa hubungannya hati dengan manusia? Hati yang tersakiti. Kasihan ya, berarti seringkali tersakiti. Oke. Hai ladies, jangan suka menyakiti hati laki-laki ya. Itu contohnya kawanmu. Oke. Berikutnya adalah meristem apikal tunas atau dalam puncuk. Ini gambarnya, Nak. Ya. Udah tahu? Ya. Setelah materi ini, dalam materi ini ada yang kami tanyakan, silakan ditanyakan. Ada? Kalau tidak, Bapak akan bertanya. Boleh? Boleh. Tapi jangan saya, Pak ya, yang lain lah. Ya kan? Ayo. Kan semalam sudah belajar, ya kan? Pasti sudah membuka buku paket yang Bapak bagikan. Ya kan? Apalagi dengan diskusi kelompok atau LKPD yang Bapak bagikan. Bagaimana itu? Sudah jelas? LKPD-nya bisa? Oke. Coba dulu berdiri. Atas nama Deliarmin. Iya. Ciri-ciri meristem. Ciri-ciri meristem itu Pak, pertama memiliki nukleus yang besar. Iya, pas. Kedua, memiliki vakuola yang kecil. Iya. Ketiga, memiliki dinding sel. Iya, luar biasa. Lanjut. Merupakan jaringan yang hidup karena sel penyusunan merupakan sel yang hidup. Bagaimana, pas? Berikan aplaus untuk kawanmu. Iya.
Berikutnya, ya, ini tadi dulu dengan pembahasan kita tadi yaitu meristem interkalar, ya, di mana meristem interkalar merupakan meristem yang terletak di antara jaringan dewasa, misalnya di pangkal ruas batang rumputan, ya. Berikutnya, di sini ada yang disebut dengan iya, apa itu meristem lateral atau kambium? Iya. Lanjut. Nah, inilah berdasarkan asal pembentukannya. Bagaimana, jelas yang di belakang? Jelas, Pak. Markus? Jelas, Pak. Iya. Coba diperhatikan di atas. Dan buku paket juga yang Bapak bagikan ke kamu, mungkin ada di situ. Ya. Berdasarkan asal pembentukannya. Di atas ada yang disebut dengan berikutnya ada meristem ada yang disebut dengan meristem sekunder. Ya, ini dia ya. Ada terbagi 3 berdasarkan asal pembentukannya. Dengan pengertiannya inilah di atas. Ya, udah jelas? Sudah? Iya. Sekarang kita masuk pada jaringan permanen. Ya. Jaringan permanen berikutnya ada fungsinya, di mana fungsinya terbagi 5. Ayo, perhatikanlah ya, 5. Yang pertama adalah jaringan epidermis. Berikutnya adalah jaringan parenkim. Berikutnya jaringan penyokong. Jaringan pengangkut. Jaringan gabus. Ada yang tahu gabus? Apa fungsi gabus? Hah? Membaluluran ya? Apa Cantika? Pernah kamu menikmati atau memakai yang namanya gabus? Pernah ya kan? Apalagi kaum perempuan ini. Ya kan? Ada gabus kan? Ada. Ya, laki-laki tidak tahu itu. Ayo, otaknya udah traveling ke sana ini. Ya, mau holiday. Iya. Iya, benar sekali. Kapan lah ya? Tahun depan Bapak ajak kalian jalan-jalan. Mau kemana? Ke Bali? Di Pekan, janganlah di Pekan, di Bali aja ya kan? Iya, jaringan epidermis. Ya, Jusfiaman, bisa? Atau ada yang lain? Oke. Jaringan epidermis adalah jaringan pelindung yang terletak dari luar tubuh. Iya benar, pas? Berikan aplaus untuk kawanmu. Ya. Yang berikutnya jaringan parenkim. Ya. Coba dulu Renita. Jaringan dasar atau parenkim terdapat pada semua organ tumbuhan karena sifatnya mengisi ruang antar sel pada tumbuhan mulai dari daun, batang, akar, dan buah. Oke, berikan aplaus. Berikutnya adalah jaringan penyokong. Ya. Revni. Jaringan pengodat atau penyokong adalah jaringan yang menguatkan tumbuhan agar menjadi kokoh. Iya, benar? Benar. Berikan aplaus. Luar biasa di sini ya. Semua anak Bapak 10 pertanian di sini luar biasa, hebat-hebat. Pinternya luar biasa. Fakta membuktikan. Berikutnya adalah jaringan pengangkut. Ya. Ada yang berani? Coba. Ada? Ayo. Saya Pak coba menjelaskannya atau memaparkan ke kita. Ada yang berani? Iya, Refnila. Selain dari Refnila. Desman Saleh. Ada? Oke, Dilvan. Jaringan pengangkut atau jaringan silem dan flow. Jaringan ini terbagi menjadi beberapa tipe jaringan. Yang pertama kolateral, kemudian konsentris, dan yang ketiga radial. Iya, silakan duduk, berikan aplaus. Pas itu ya.
Berikutnya adalah jaringan gabus atau jaringan terakhir ini. Ini dia. Jaringan gabus. Coba buka buku paket. Ada? Gabus apa yang dimaksud tersebut? Ayo. Sebagai pelindung. Kalau badan kita, pelindung di badan kita adalah pakaian, baju, celana, kalau perempuan rok, ya kan? Kalau Cantika kerudung termasuk. Ada sama itu di Ilvan kerudung? Tidak, iya kan? Ya? Hanya Cantika, iya. Berarti udah banyak kelebihan si Cantika, ya kan? Tidak bisa kena panas, ya anjay. Ya. Berikutnya dalam jaringan gabus ini disebut ada jaringan pelindung. Apa itu pelindungnya, Nak? Ayo. Jaringan yang menggantikan epidermis yang rusak, Pak. Iya, coba berdiri saya, Pak. Ayo, coba lagi, Dek. Iya, inilah dia Dwita. Gabus adalah yang berfungsi sebagai pelindung kedua yang menggantikan epidermis yang telah rusak atau yang sudah tua, Pak. Mantap, jempol. Berikan aplaus. Iya. Luar biasa ya. Udah bisa kita lanjutkan ini, udah mengerti. Nah, inilah gambar di atas dari jaringan epidermis. Kayak kue ini kan? Kue apa ini? Coba ayo. Kue dadar. Enggak lah. Kue lapis ya kan? Bayangkan aja ini kue lapis. Yang penggemar kue lapis ini. Tapi di kue lapis tidak ada istilah ungu-ungu di sini saya lihat. Kue lapis itu berwarna warni. Ya, inilah yang disebut dengan jaringan epidermis. Ya, udah tahu bentuknya? Sudah. Bagaimana bentuk jaringan epidermis ini? Apa? Tipis. Lebar. Landscape ya kan? Landscape itu lebar. Bahasa Inggrisnya itu. Ya, aduh. Iya. Inilah jaringan epidermis. Ya. Di mana merupakan jaringan yang terletak paling luar pada setiap organ tumbuhan, yaitu pada akar, batang, dan daun. Di mana jaringan epidermis berfungsi sebagai pelindung bagian dalam organ tumbuhan, pelindung terhadap hilangnya air, ya, karena adanya penguapan, kerusakan mekanik, perubahan suhu, dan hilangnya zat makanan. Itulah jaringan epidermis. Ciri-ciri dari jaringan epidermis pada tumbuhan, ya. Di sini ada terbagi beberapa, ya. Coba dulu, salah satu siapa? Saya, Pak. Iya, Renita lagi. Ciri-ciri jaringan epidermis pada tumbuhan: 1. Terdiri dari sel-sel hidup. 2. Berbentuk balok. 3. Sel-selnya rapat dan tidak memiliki ruang antar sel. 4. Tidak memiliki klorofil. 5. Dinding sel jaringan epidermis bagian luar yang berbatasan dengan udara mengalami penebalan. Namun dinding sel jaringan epidermis bagian dalam yang berbatasan dengan jaringan lain tetap tipis. 6. Mampu membentuk derivat jaringan epidermis. Iya, itulah atau inilah ciri-ciri jaringan epidermis pada tumbuhan. Ya, kawanmu sudah membacakannya. Berikutnya adalah stomata atau mulut daun. Nah, ini di atas. Ya, sudah jelas? Sudah. Karena ada di buku paket ya kan? Lebih jelas di situ ya, Nak, coba diperhatikan. Sekarang kita masuk pada jaringan bukan prakerin, tetapi anak kami jalankan selama ini adalah prakerin. Udah prakerin kan? Sudah. Belum. Yang prakerin itu adalah kelas 11. Kalau 10 masih belum. Ya kan? Nah, nanti akan kamu tempuh, ya, akan anak-anak kami jalani. Jangan bertanya, "Oh, ini namanya prakerin ya." Ngeri-ngeri sedap, ya kan? Siswa menjadikan ahli dari bagian dari kantor. Atau di pertanian adalah bagian lahan. Kalau akuntansi di perkantoran, kalau busana tukang jahit. Tapi anak-anak kami siap untuk ditempuh di ladang. Ya. Nah, di situ ada tumbuhan nanti. Silakan kamu mencangkul, kau cari batangnya, kau cari akarnya, ya. Jaringan parenkim.
Nah, ini dia, di mana merupakan jaringan dasar yang ditemukan pada hampir semua bagian tumbuhan. Itulah jaringan parenkim. Ini ciri-cirinya. Ya. Di mana? Coba dulu Sonyaman. Kenapa di luar kaki bajumu? Iya. Nah, ini kawanmu ini luar biasa rapinya ini, ya kan? Yang lain di dalam kaki baju, diam adalah di luar. Dapat nilai plus ini. Oke, lanjut. Oh, Bapak ini. Iya. Sel-selnya merupakan sel hidup yang berukuran besar dan tipis, serta umumnya berbentuk segi enam. Memiliki banyak vakuola, letak sel mendekati dasar sel, mampu bersifat embrional atau meristematis karena dapat membela diri. Membelah. Membela diri. Iya, bukan membela. Ruang antar sel yang banyak sehingga letaknya tidak rapat. Iya, luar biasa, berikan aplaus. Di sini juga mungkin kebiasaan anak kami. Ya. Belajarlah belajarlah berbahasa Indonesia. Slow but sure. Santai tapi pasti. Ih, Bapak Jufri bisa berbahasa Inggris ya? Ya bisa lah, ya kan? Apalagi biologi itu banyak bahasa Latinnya, ya kan? Kalau sel minggu lalu, apa bahasa Latinnya? Sel. Selu. Dibaca celula, ya? Nulisnya celula, bacanya selula, ya. Bahasa Niasnya Oh, ini bahasa sesolo, ya. Mantap ya. Lanjut. Nah, ini berdasarkan fungsi jaringan parenkim, ya, terbagi 6 pembagian, ya. Di situ ada disebut parenkim asimilasi sampai terakhir adalah kambium gabus. Nah, ini dia lagi parenkim asimilasi. Coba diperhatikan di buku pakai dan di atas juga ada. Nah, ini jaringan penyokong. Jaringan penyokong. Jelas? Ada fungsinya? Iya, terbagi berapa fungsi jaringan penyokong? 4. Ya. Berikutnya, jaringan kolenkim, jaringan sklerenkim. Ya. Iya. Ya. Masuk kita pada jaringan pengangkut atau berkas vaskular. Nah, ini dia. Di mana merupakan jaringan mengangkut air dan unsur hara serta mengedarkan zat makanan hasil fotosintesis dari satu bagian tumbuhan ke bagian lain. Berarti ini asalnya dari akar. Ya, dari akar ke batang ke daun. Ya, sama seperti kita manusia, ya kan? Nah, kita manusia tanpa makan, minum, maka tidak bisa bertahan hidup, ya. Jadi wajib, apalagi kalau pagi-pagi ada anak kami, ya, pagi-pagi itu wajib sarapan. Sarapannya sedikit, bukan seperti makan siang. Terkadang siswa makannya makan siang. Jadi sampai di sekolah, ya kan? Nguap dan ngantuk karena wah. Ya, padahal karena tadi kenapa bisa mengakibatkan ngantuk? Karena kekenyangan. Bedakan, iyalah termasuk juga belum mandi. Karena udah Bapak singgung tadi, kebersihan adalah bagian dari iman. Apalagi kalau ya pagi-pagi itu aroma-aroma sedap, ya kan, kalau tidak mandi. Kawanmu sih tidak mengatakan, bau kali kamu ya? Tidak sebenarnya. Dalam hati, lama kali bicaramu ya bro. Kapanlah berhentinya ini? Ya, ada polusi. Ya. Jadi anak kami juga wajib membersihkan diri. Oke? Pertanian? Bisa. Pertanian? Hebat. Pertanian? Luar biasa. Yes. Oke, itulah yel-yel untuk mata pelajaran biologi. Kita lanjut ya. Nah, inilah pembuluh xilem dan floem. Tadi ada xilem floem dalam merupakan, ya. Di sini ada pembuluh kayu atau xilem. Floem adalah pembuluh tapis. Ya, jaringan gabus atau jaringan terakhir ini. Ini dia. Ya, jaringan yang tersusun dari sel-sel parenkim gabus. Sel gabus bentuknya memanjang dengan dinding bergabus. Terima kasih. Berikan dulu aplaus. Ya.
kita bersyukur kepada Sang Kuasa di mana kita bisa mengawali dan ya sampai ke materi ini. Ya, dan anak kami juga begitu antusias. Ya, semua pada aktif, luar biasa. Ya, tanpa ada rasa takut, kaku dan grogi. Ya, Bapak harapkan dalam materi ini sebelum kita masuk pada diskusi kelompok, ada kira-kira anak kami yang bertanya dengan materi kita ini? Ada? Kalau ada, Bapak berikan kesempatan. Kalau tidak, Bapak bertanya balik. Pasti bisa? Bisa ya kan? Apa itu tadi jaringan penguat atau penyokong? Ayo, Depirian. Oh. Jaringan penguat atau penyokong adalah menguatkan tumbuhan agar menjadi kokoh. Iya, pas? Berikan plus. Baik, sekarang iya, luar biasa memang anak-anak 10 pertanian ini ya. Bapak pun bangga sama kalian nak. Ya, ternyata biologi ini ya dengan begitu Bapak pahami dan Bapak menjelaskan untuk anak kami ya bahwa mata pelajaran biologi itu juga harus diperhatikan ya. Kenapa? Karena itu penting. Ya, sekalipun itu bukan mata pelajaran produktif, ya kan? Tapi harus juga anak kami perhatikan dan belajari dengan benar ya. Baik, sekarang kita masuk pada diskusi kelompok. Setelah sudah jelas semua, ya, minggu lalu ada kelompokmu yang Bapak bagikan kan? Ayo, silakan bentuk kelompokmu dengan tertib dan sopan. Ayo, satu persatu. Sudah? Oke, sudah membentuk kelompok. Ayo. LKPD yang Bapak bagikan minggu lalu. Ya. Masuk hari ini. Ya. Sudah? Ayo, kerjakan mulai dari sekarang. Atau ada yang sudah siap? Iya, kerjakan sekarang, mulai dari sekarang dengan tertib ya. Ayo. Coba tunjuk tanganmu dulu ketua-ketua kelompok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semua hadir peserta kelompokmu? Iya, oke. Baik, sambil kamu anak-anak kami memperhatikan atau mengerjakan dari kelompoknya, nah, sama seperti minggu lalu. Halo sahabat semua, apa kabarnya? Ya, udah nggak sabar ini. Ayo, Bapak akan menayangkan sebuah video mengenai jaringan tumbuhan. Video apa yang Bapak tayangkan? Yang jelas bukan video Bapak. Ya. Video jaringan. Ayo, mari kita saksikan bersama. Iya, tidak mungkin hanya 2 orang kita semua. Halo sahabat semua, apa kabarnya? Semoga sahabat dalam keadaan sehat dan siap untuk menyimak video kali ini. Setelah kalian mengenal tentang akar, batang, dan daun, tentunya ada satu pertanyaan lagi yang perlu kalian pahami. Kalian itu pernah memperhatikan bahwa tumbuhan itu akan tumbuh tinggi atau tumbuh besar, semakin tinggi atau semakin besar. Kira-kira apa penyebabnya? Atau bagian mana yang menyebabkan tumbuhan tersebut bisa bertumbuh? Penasaran? Yuk simak video berikut. Ya, coba simak video di atas, itu membantumu dalam presentasi kelompok ya. Perhatikan satu persatu. Jangan lupa subscribe channel Mr. Flynn agar rekan-rekan tidak
pendidikan. Let's go. Oke, dalam video kali ini kita akan membahas tentang jaringan tumbuhan. Jadi pada tumbuhan itu ada 5 jaringan tumbuhan. 5 jaringan tumbuhan ini antara lain adalah jaringan meristem, jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan pengangkut, dan yang terakhir adalah jaringan telepon dengan Pak Safi. Ayo, Mak. Boleh makan, boleh nenek uang kalau bakal berdaya. Tapi saya bukan mana dan jumlah. Bukan mana, Pak? Bukan. Foto rumah aku. Paling cuma. Kada ini mudahnya. Keluar, kalau dapat memang ada cari ini kan. itu adalah jaringan meristem, ujung akar atau ujung batang. Jadi jaringan meristem ini juga mempengaruhi ada 2 pertumbuhan. Perlu kalian tahu bahwa ada 2 pertumbuhan, yaitu pertumbuhan primer dan juga pertumbuhan sekunder. Apabila pertumbuhan primer itu menunjukkan bahwa tumbuhan Terserah, itu bertumbuh semakin tinggi, berbeda dengan pertumbuhan sekunder. Bantu masuk ke itu adalah pertumbuhan yang disebabkan karena adanya jaringan meristem. Di jaringan meristem saja sudah menjawab pertanyaan dari awal tadi ya. Jadi jaringan meristem itu yang menyebabkan bahwa tumbuhan akan tumbuh tinggi atau membesar. Pertumbuhan primer atau pertumbuhan sekunder. Nah, kita akan lanjut di jaringan yang kedua. Yang kedua adalah jaringan pelindung atau sering disebut juga dengan jaringan epidermis. Jadi jaringan pelindung tentunya adalah melindungi bagian-bagian yang ada di bawahnya atau di dalamnya. Jaringan epidermis ini biasanya jaringan kulit tersusun rapat dan melindungi bagian di dalamnya. Ini adalah jaringan epidermis. Nah, tentu kalian akan paham kalau kulit-kulit kayu atau jaringan ruang yang biasa disentuh itu adalah jaringan epidermis. Itu adalah jaringan yang kedua, jaringan pelindung. Mudah ya. Kita sudah mengenal jaringan meristem, jaringan pelindung. Lanjut. Yang ketiga adalah jaringan dasar atau biasanya jaringan parenkim. Jaringan yang ini ada di seluruh bagian dari tumbuhan. Dari seluruh bagian tumbuhan isinya adalah jaringan parenkim. Jaringan parenkim adalah jaringan yang mengisi ruang-ruang antar jaringan. Kalau diperhatikan sebagian bagian daun, yaitu misalnya kita ambil contoh di bagian daun. Di bagian daun itu ada jaringan parenkim, itu ada 2, yaitu jaringan palisade dan jaringan spor. Di 2 jaringan ini itu adalah yang mengisi ruang-ruang di bagian daun. Nah, baik. Jadi jaringan palisade dan jaringan spor itu memegang peranan penting dalam kehidupan tumbuhan karena jaringan palisade dan jaringan spor itu mengandung zat hijau daun. Dinamakan apa coba zat hijau daun? Zat hijau daun itu dinamakan juga dengan klorofil. Ini ada di jaringan parenkim, ya. Ini ada di jaringan parenkim. Nah, yang keempat adalah jaringan pengangkut. Di jaringan pengangkut itu ada 2 nih di tumbuhan. Jadi pengangkutnya berbeda. Satu itu yang mengangkut dari dalam tanah. Dari dalam tanah itu menuju ke daun. Itu adalah jaringan silet. Yang mengangkut unsur hara dan air itu dari dalam tanah adalah jaringan silet. Yang kedua adalah jaringan pengangkut yang dinamakan jaringan phloem atau phloem. Itu yang mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Ini apakah ada cara yang lebih mudah untuk menghafalkan phloem sama phloem? Ini deh, Mr. Quick kasih kuncinya. Phloem, Keluar susah ya. Keluar masuk saya. Saya hanya bisa pakai epiderma. Sama sekali. Ibu dah. Sar. Jaringan silet dan jaringan phloem. Nah, yang terakhir adalah jaringan penyokong. Jadi jaringan ini itu mempunyai sifat tebal dan kuat, berfungsi untuk menyokong atau menyangga dari tubuh bagian tumbuhan. Jaringan penyokong itu juga dibagi menjadi 2. Ada jaringan polenkim dan ada jaringan sklerenkim. Biasanya kalau jaringan polenkim itu menyokong bagian tubuh yang masih hidup nih. Tentunya
kesulitan. Tidak ada kesulitan kalian di sini. Tidak ada kesulitan kalian di sini. Yang kedua adalah jaringan epidermis, jaringan yang melindungi bagian-bagian dari tumbuhan. Yang ketiga adalah jaringan dasar atau dinamakan jaringan parenkim yang mengisi ruang-ruang dalam tubuh bagian tumbuhan. Nah, yang keempat adalah jaringan pengangkut, isinya adalah xilem dan floem. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah jaringan penyokong, isinya polenkim dan parenkim. Cukup sederhana ya untuk mempelajari jaringan-jaringan yang ada pada tumbuhan. Semoga sahabat semua bisa memahami dan mengerti tentang 5 jaringan yang ada pada bagian tumbuhan. Untuk mendapatkan resume, sahabat bisa mendownload di kolom deskripsi seperti biasa. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Dadah. Dadah dialah, dadah. Ya. Ini Bapak dulu waktu muda loh. Iya. Keren kan? Iya, sekarang masih muda. Ya, baik. Untuk anak kami dari pengamatan video. Ah, ini berjiwa muda dulu Bapak ini. Ah. Ada yang sama seperti abang ini di atas? Ada. Siapa? Oke lah. Ya. Baik, video yang Bapak tayangkan di atas itu adalah salah satu membantu anak kami dalam presentase kelompok. Ya. Nah, di situ ada tadi dari klip video di atas Bapak tayangkan, ada kan? Ada di soal kan? Ada. Makanya, ayo cepat. Bapak sudah membantu kamu salah satunya. Ayo, semua pada bergerak, bagi-bagi bagian. Saya yang mengerjakan nomor ini. Silakan. Si Markus ini dari tadi senyum aja. What happened about you, my student, this morning? Yes, mom. No. Yes, sir. Iya, Bapak perhatikan dia senyum aja dari tadi. Manis senyumnya, ya kan? Seperti? Iya, seperti garam sama kunyit. Enggak seperti gula. Bagaimana? Apa Bapak tayangkan lagi videonya? Tidak? Udah cukup ya kan? Iya, Pak. Udah jelasnya itu tadi. Kalau udah siap, silakan. Sudah? Sudah siap? Sudah bisa kita presentasikan? Atau anak kami presentasikan? Masih belum? Ada yang sudah siap? Oh, kelompok 1 sudah siap? Oke, mantap. Kelompok 2 lagi OTW?
Gak apa-apa. Dua menit lagi ya. Kelompok berapa ini? Sudah siap? Oke, kelompok 1 dan kelompok 4 sudah siap. Tinggal kelompok 2, 5 dan 6. 3? Oke. Lagi on the way ini. Udah siap? Oke. Tinggal kelompok berapa lagi? Kelompok 6. Sudah? Oke, kelompok 6 udah siap, kelompok 6. Kelompok 3 udah siap. Tinggal kelompok 2, udah? Oke. Bisa kita mulai? Bisa. Oke, tapi di sini adalah silakan anak kami berargumentasi, menyanggah, memberikan saran, kritik atau tanggapan dari kelompok kawanmu yang lain. Ya, tetapi dengan tertib dan sopan. Jangan menekan sesama manusia. Karena manusia di dunia ini tidak ada yang sempurna. Oke ya, kita mulai ya. Oke, kelompok 1 silakan. Bacakan hasil dari presentasi kalian. Pertanyaan nomor 1. Pernyataan berikut ini merupakan ciri-ciri dari jaringan epidermis, kecuali bagian A sel-selnya berbentuk seperti balok, bagian B dilengkapi dengan lapisan lilin, bagian C bermodifikasi menjadi stomata, dan bagian D mengandung banyak kloroplas. Jawabannya yaitu mengandung banyak kloroplas. Ini bisa kita lihat dari buku paket halaman 56. Di situ ada ciri-ciri yang menjadi dari jaringan epidermis. Sedangkan yang bagian D ini tidak ada dari bagian jaringan epidermis. Karena yang dipertanyakan di nomor 1 itu kecuali interaksi yang bukan jaringan epidermis. Oke, pas? Atau ada tanggapan? Tidak, Pak. Ada tanggapan? Sudah pas? Oke, kelompok 2 silakan. Ya, Cantika. 2. Soal nomor 2, masuknya gas karbon dioksida untuk fotosintesis melalui A. Floem dan silem pada batang, B. Floem dan silem pada daun, C. Stomata pada daun, D. Floem dan silem pada akar. Jawabannya yaitu bagian C. Stomata pada daun. Jawabannya dapat kita lihat pada buku paket halaman 58 tentang jaringan pengangkut silem dan floem. Iya, bagaimana pas? Oke, kelompok berikutnya. Nomor 3, sistem pengangkut pada tumbuhan tersusun oleh jaringan A. Floem dan sklerenkim, yang B. Parenkim dan epidermis, C. Kolenkim dan sklerenkim, D. Silem dan floem. Jawabannya D. Silem dan floem. Jawabannya bisa kita ketahui di halaman 58 mengenai jaringan pengangkut. Iya. Ada tanggapan? Ada sanggahan? Pas? Pas. Lanjut kelompok berikutnya.
4. Perbedaan utama antara sel kolenkim dan sel sklerenkim adalah A. Ketebalan dindingnya, B. Kelenturannya, C. Penyusun dinding selnya, D. Ukurannya. Jawabannya A. Ketebalan dindingnya. Jadi kita bisa lihat pada halaman 57. Kolenkim bersifat fleksibel tersusun dari selulosa, hemiselulosa, dan spektin. Sedangkan sklerenkim lebih kaku karena dinding selnya tersusun dari zat lignin dan sudah menebal dengan merata. Ya, berikan dulu A+. Kelompok 4. Udah, kelompok 5. Tempurung kelapa tersusun atas sel batu yang terbentuk bulat dan mengalami penebalan. Kumpulan dari sel tersebut menjadi jaringan. Menurut kami jawabannya bagi B serabut. Pas. Serabut. Ayo, coba diperhatikan. Ada tanggapan? Ayo silakan. Kalau ada yang menyangga, memberikan saran, tanggapan, dipersilakan. Atau Bapak persilakan. Atau dari kelompok yang lain juga, silakan. Ada? Iya, kelompok 2. Depirian. Tempurung kelapa yang tersusun atas sel-sel batu yang terbentuk bulat dan mengalami penebalan. Kumpulan dari sel-sel tersebut membentuk jaringan bagian A yaitu sklerosit. Pas? Pas, Pak. Berarti yang dijawab kawanmu tadi kelompok 4 salah. 5. Kelompok 5 salah ya? Ya, berarti yang benar adalah kelompok 2. Berikan A+. Tetapi kelompok 5 setidaknya mereka sudah berjuang, ya, sudah mengerjakan. Berikutnya kelompok 6. Bagian yang ditunjukkan X berfungsi sebagai A. Tempat berlangsungnya sementara gas, B. Tempat berlangsungnya fotosintesis, C. Menyerap air dari udara mineral, D. Mengedarkan hasil fotosintesis. Jawabannya di bagian B. Tempat berlangsungnya fotosintesis. Tempat berlangsungnya fotosintesis. Ya, berikan A+ untuk kawan. Baik, sekarang sudah berjalan. Masuk kita pada esainya, ya, di LKPD berikutnya. Ayo, kelompok 1, silakan. Ya, yang lain, ayo. Coba dengarkan ya, perhatikan kalau ada nanti tambahan atau yang salah dijawab kawanmu, silakan kamu meresponnya, ya, dengan tertib dan sopan. Oke, lanjut. Berdasarkan hasil pengamatan kamu, dapat saat mengamati anatomi batang pada kaca penanda dan kamu menjawab pertanyaan berikut. A. Jelaskan perbedaan struktur jaringan dari kedua batang tersebut. B. Berdasarkan ciri-ciri yang termasuk kelompok tumbuhan apakah jaringan dan kaca tanah. Jawaban bagian A. Berkas pengantuk pada tumbuhan cacing tidak dipisahkan oleh kambium, sedangkan berkas mengantuk pada tumbuhan kacang tanah dipisahkan oleh kambium. Bagian B, jawaban bagian B, jagung termasuk kelompok tumbuhan monokotil dan kacang tanah termasuk tumbuhan dikotil. Pas? Berikan A+. Ya, ada tanggapan tambahan silakan. Kalau sudah pas. Tidak lagi tanggapannya? Ya, kelompok 2 lanjut. Fotosintesis adalah proses penyusunan atau pembentukan senyawa kompleks dari senyawa sederhana yang dilakukan oleh tumbuhan. Sebutkan 3 faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis. Jawabannya yaitu 3 faktor yang mempengaruhi fotosintesis yaitu A. Cahaya matahari, B. Karbon dioksida, C. Air. Pas? Pas? Bagaimana kelompok 6 pas? Pas. Berikan A+ untuk kawanmu kelompok 2. Berikutnya kelompok 3. Akar pada tumbuhan berfungsi sebagai penopang tumbuhan untuk tumbuh. Namun pada beberapa tumbuhan akar termodifikasi membentuk fungsi khusus. Sebutkan 3 macam jenis akar yang termodifikasi disertai dengan contoh tumbuhannya. Jawaban kami,
Tiga macam jenis akar yang termodifikasi disertai contohnya yaitu 1. Epidermis, yaitu untuk mendapatkan air dan unsur hara yang lebih banyak. 2. Cortex, yaitu untuk mendapatkan cairan makanan yang disimpan. 3. Endodermis, yaitu untuk mencegah air masuk melintas dinding sel endodermis. 4. Tudung akar, yaitu untuk melindungi akar dari gesekan tanah akibat pertumbuhan akar. Ya, ada tambahan? Sudah pas? Ah? Iya, salah. Oke, silakan. Ayo, satu-satu ya, satu-satu. Ya, ayo. Yang salah ini. Oke, coba kelompok berapa? Kelompok 5. Nanti ya kelompok 2. Oke ya? Jawaban kami dari kelompok 5 yaitu 3 macam jenis akar yang termodifikasi disertai dengan contoh tumbuhannya yaitu pertama akar napas, contoh tumbuhannya yaitu tumbuhan bakau atau mangrove. Bagian B akar pengisap, contoh tumbuhannya yaitu tumbuhan benalu. Bagian C akar penunjang, contoh tumbuhannya yaitu tumbuhan beringin, pandan dan tebu. Ya. Pas? Ayo kelompok 2, jangan dulu dipas-paskan ya. Ayo, bagaimana? Kelompok 2 coba Cantika, anak kami Cantika. Baik, dari jawaban yang diberikan oleh kelompok 3 itu mengenai struktur akar, yaitu epidermis, cortex, endodermis, dan tudung akar dan selen. Sedangkan yang ditanyakan yaitu 3 macam jenis akar serta contohnya, yaitu A. Akar napas, contoh tumbuhannya yaitu tumbuhan bakau atau mangrove. B. Akar pengisap, contoh tumbuhannya yaitu tumbuhan benalu. C. Akar penunjang, contoh tumbuhannya yaitu tumbuhan beringin, pandan, dan tebu. Iya, ada lagi tadi kelompok 4 sudah? Sudah pas? Ah, jadi itulah jawaban dari anak-anak kami semua. Berikan A+. Ya. Tapi di sini setidaknya kelompok 3 sudah berjuang ya atau berusaha dengan semaksimal mungkin. Dari awal Bapak sudah menerapkan bahwa dalam diskusi kelompok ini untuk persentase tidak ada manusia yang sempurna. Baik, demikian dulu untuk diskusi. Silakan bentuk kelompokmu seperti biasa, susun barisanmu seperti awal dengan tertib, rapi dan sopan. Ya, luruskan kembali ya, patokan dari depan. Meja, kursi, luruskan kembali. Pelan-pelan, tertib. Ya, sudah. Baik. Di sini Bapak salut dengan anak kami. Ya, ternyata LKPD yang Bapak bagikan tidak sia-sia. Semua bermakna. Di mana maknanya? Anak kami sudah berusaha mengerjakannya. Dan Bapak akui dan Bapak angkat jempol buat kalian. Dalam presentasi kalian ini semua aktif. Tidak ada yang pasif. Semua bergiliran. Ya. Dan harapan Bapak, ya, hasilnya ya untuk dikirim melalui grup WA kita di kelas, yaitu di kelas 10 pertanian. Silakan upload di situ, kirim, ya. Dan hasilnya nanti Bapak kumpulkan. Ya, Bapak ambil nanti, Bapak kumpulkan sekarang. Ya. Sebelum kita mengakhiri, Bapak harapkan untuk anak kami ya di materi berikutnya ya di mana kita masuk minggu depan adalah bagian organ-organ tumbuhan. Coba buka dulu. Sudah ada? Ayo, halaman berapa? 59. Jadi materi kita minggu depan ya, berarti organ-organ Nah, disitulah kita bahas yang namanya akar, batang, daun, buah, dan bunga. Ya, minggu depan. Jadi, ada referensimu silakan. Ya, kau buka juga handphonemu silakan. Ya, silakan Anda mencari referensi sendiri. Dan di situ ada buku paket yang Bapak bagikan untuk anak kami dibawa ke rumah. Ya, tolong dijaga buku paketnya juga, jangan dicoret-coretnya. Ya, ingat adik-adik kelasmu nanti berikutnya akan dipakainya. Ya, tahun-tahun berikutnya. Baik, sebelum kita mengakhiri materi kita hari ini. Ya, berarti materi kita awal tadi yaitu jaringan tumbuhan. Ayo, masih ingat kan? Yang Bapak jelaskan.
Adakah anak kami yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ayo, silakan. Bapak berikan waktu, kesempatan. Ayo. Iya, silakan. Ya, adakah dari kawanmu? Coba didengarkan ya. Baguskan dudukmu seiman. Coba nak, jangan terlalu bersandar di sudut ya. Jaringan adalah sekumpulan sel dengan struktur yang seragam dan saling bekerja sama untuk mendukung fungsi tertentu. Iya, silakan duduk, berikan aplaus. Iya. Sudah ada satu orang yang menyimpulkan materi kita. Ada lagi kira-kira? Iya, coba silakan nak, berdiri. Jaringan dewasa pada tumbuhan dikelompokkan menjadi 5. Pertama, jaringan pelindung atau epidermis. Iya. 2, jaringan dasar atau penyimpan. 3, jaringan penguat atau penyokong. 4, jaringan pengangkut yang terdiri dari xilem dan flum. 5, jaringan gabus. Iya, berikan aplaus untuk kawanmu. Ini sudah ada 2 orang, mewakili lagi nih ya. Berikutnya ada kira-kira? Iya, cantik lagi. Siap-siap kaum laki-laki ya. Ayo. Tumbuhan dapat dibedakan menjadi 2. Pertama berdasarkan perkembangannya yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa. Kedua yaitu berdasarkan asal pembentukan selnya yang terdiri atas 1 promeristem, 2 meristem primer, 3 meristem sekunder. Iya, berikan aplaus untuk kawanmu. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Silakan. Oi, laki-laki dulu lah. Jangan kaum perempuan aja. Oke ya? Nantilah, oke ya? Jadi jenis jaringan itu termasuk itu jenis meristem. Ini mana jenis jaringan meristem ini merupakan jaringan yang penyusunnya berupa sel-sel yang senantiasa aktif dalam membelah. Jadi ciri-ciri jaringan meristem ini yaitu memiliki faktor yang besar, nukleus yang besar, faktor yang kecil, sel yang merupakan jaringan yang hidup karena jaringan penyusunnya merupakan sel-sel hidup. Iya, mantap, berikan aplaus untuk kawan. Jempol ya. Iya, ada lagi kira-kira dari kaum laki-laki? Iya, silakan, Jusfiaman. Jaringan pelindung atau epidermis. Iya. Jaringan yang terletak dari luar bagian tumbuhan. Iya. Itu aja? Iya, Pak. Oke. Ada lagi? Berikan aplaus dulu lah. Biar ada semangatnya ini. Ya. Luar biasa anak kelas 10 pertanyaan ini ya. Bisa menyimpulkan materi kita mengenai jaringan tumbuhan hari ini. Ada lagi? Sudah? Pas? Ya. Kalau untuk Refni tadi kan sudah, ya kan? Karena saya lihat kaum laki-laki ini pada ini dia. Kok ini maksudnya bukan rugi juga Bapak lihat. Ya, masa cuman si Dilvan, Deliarmin, siapa lagi? Nah, jadi makanya saya berikan kesempatan kepada yang lain ya. Oke ya Refni. Kan minggu depan masih kita ketemu ya kan? Mengenai organ-organ tumbuhan. Ya. Baik. Itulah kesimpulan. Bapak juga mengucapkan terima kasih kepada anak Bapak, di mana anak kami hari ini bisa menyimpulkan materi kita hari ini. Berarti materi yang Bapak ajarkan, materi anak kami terima hari ini tidak begitu sia-sia atau larut begitu saja. Tetapi anak kami bisa menyimak, bisa mengerti, sehingga bisa menyimpulkan materi apa yang menjadi materi kita hari ini. Ya, Bapak sangat bersyukur, ya, dan Bapak juga senang untuk anak kami. Ternyata tidak sia-sia materi kita hari ini, ya. Jadi kesimpulannya dari materi kita ini terbagi 12, ya, atau rangkuman materi kita, kesimpulan dari materi kita. Di mana yang pertama adalah jaringan. Yang kedua organ tumbuhan. Yang ketiga tipe jaringan. Yang keempat jenis-jenis jaringan. Di situ ada, ayo kalau jenis jaringan ada jaringan meristem, jaringan dewasa, jaringan pelindung, jaringan promeristem, dan lain. Berikutnya adalah bagian keberapa? Ayo. Bagian kelima adalah iya, berdasarkan hasil pembentukan sel. Keenam, iya, ketujuh, kedelapan, kesembilan, iya, jaringan dasar atau parenkim ya. Ke-10,
jaringan penguat atau penyokong. Yang ke-11, tipe jaringan pendukung ya. Yang ke-12 atau terakhir adalah jaringan gabus. Berikan aplaus untuk kita semua dulu. Ya. Ya, sehingga kita bisa menyimpulkan bersama baik dari anak-anak kami, ya. Coba damai hati kancing bajunya nak, udah terbuka ya. Ya, kerapian juga adalah bagian dari iman. Ya, oke. Ayo, siapa lagi yang kancing bajunya terbuka udah? Tinggal damai hati ya. Baik, jadi kesimpulannya anak-anak kami bisa menyimpulkan materi dan Bapak hanya menambahkan dan bisa menyimpulkan kembali. Ya, berarti kita sama-sama sudah menyimpulkan materi kita hari ini. Dalam materinya adalah jaringan tumbuhan. Baik, sebelum Bapak tutup atau kita berpisah dari tempat ini, dari kesimpulan materi, otomatis sudah jelas semua ya kan? Tidak ada yang menambahkan lagi kesimpulan materi kita. Pak, ternyata ada terselip satu untuk kesimpulan materi kita. Baru terbenam ini, terbenak di pikiran saya. Ternyata ada satu Pak terselip. Tidak ada? Sudah jelas? Sudah pas? Pas ya? Baik. Bapak harapkan di sini, ya, dengan kesimpulan materi ini, ya, tolonglah ditingkatkan cara belajarnya. Ya, ingat, biologi juga adalah salah satu pendukung nilai. Sekalipun mata pelajarannya bukan produktif, karena anak kami ini kan pertanian, ya kan? Ya, pertanian. Dan seandainya pun kita punya lab, ya di sini, ya khusus untuk biologi, Bapak sudah menyuruh anak kami atau kita sudah mengamati langsung di lab. Kayak kemarin minggu lalu adalah sel. Ya, jadi mohon kita bersabar. Semua indah pada waktunya. Ya, doakan Bapak biar bisa membeli mikroskop, ya kan? Amin. Atau ada yang bisa menyumbangkan? Tidak. Tapi jangan sekarang, tidak bisa Bapak beli sekarang ya, jujur saja. Mungkin tahun-tahun berikutnya, ya kan? Tapi kalau ada yang bisa anak kami menyumbangkan, silakan. Pak, saya punya di rumah mikroskop ada 5. Saya, iya kan tahu kan ya. Saya akan menyumbangkan di sekolah kita khusus pertanian. Saya sumbang 2 mikroskop. Ikhlas Pak, tapi setelah pakai bayar. Ya kan? Atau ada yang punya di rumah? Yang ada di rumah apa coba? Cermin. Ya benar sekali ya, cermin. Oh, kok gini muka saya ya? Coba sedikit lagi mancung hidung saya. Oh, udah rebutan saya ini. Asik. Anjay. Ya. Bagaimana? Sudah jelas? Ya. Bapak dulu buat yel sebelum penutupan. Ya. Ayo. Semangat, semangat. Oke, oke. Ya, ada yang bisa mandu kita, silakan. Jangan Bapak teruslah. Ada? Ayo, Jus Fiaman. Oke. Asalkan si cantiknya tidak langsung terbang ya. Di apa ini? Nyanyian yel-yelmu. Oke guys. Semangat. Oke. Semangat. Oke. Salah Bapak hukum ya. Ayo. Ayo. Tolong pakai dasi muda Seman Saleh. Semangat. Oke. Semangat. Oke. Satu aja oke. Ulang. Semangat. Oke. Semangat. Oke. Ya, silakan dulu. Berikan aplaus untuk kawan. Untuk kaum perempuan ini, ada yang memandu kita yel tadi. Pertanian. Ya, ada. Ayo, kaum perempuan. Kaum laki-laki sudah mewakili. Lena. Putri. Ayo maju. Jangan malu-malu. Ya, siap-siap ya guys. Halo kaum laki-laki, jangan salah ya, jangan kalah kalian. Ayo. Iyalah silakan. Si Putri, kita mulai ya guys. Pertanian. Itulah. Oke. Semangat. Oke, ayo. Pertanian bisa. Pertanian hebat. Pertanian luar biasa. Yes. Kurang mantap ini. Sepertinya masih ada beban hidup ini. Ya, beban untukku atau beban untukmu. Ada selain dari Silena, berikan aplaus dulu lah. Nah, sudah mau
Ada yang lain? Coba perempuan. Ayo Cantika lah, saya mau juga Cantika ini. Ya. Ayo Cantika. Jangan malu-malu. Yang penting bukan dia pacarmu ya kan? Ini udah ada bestinya guys ya. Ayo semangat dek. Pertanian bisa. Pertanian Salah. Ayo. Pertanian bisa, pertanian hebat, pertanian luar biasa. Yes. Oke. Pertanian bisa. Pertanian Hebat. Pertanian Luar biasa. Yes. Oke, berikan aplaus. Ya. Terima kasih untuk antusias anak-anak kami, ya. Tahu anak-anak kami kenapa Bapak buat seperti begini? Di akhir penutupan belajar kita. Ayo. Es breaking. Oke, selain dari es breaking asalkan bukan es krim ya. Selain dari itu semangat. Selain dari itu biar nggak ngantuk, ya. Siapa mata pelajaran berikutnya? Bahasa Inggris. Ya. Teacher and English. Kalau bahasa Inggris ya, belajar bahasa Inggris. My student, my English. Salah. Ayo. Studying English. Yes, of course, my student. Okay, good. Okay, see you tomorrow. See you, sir. Bye-bye. Bye-bye, my student. Wih, mantap ya, Pak Jufri bisa berbahasa Inggris. Ini si Denny Masaleh, nguap dari tadi. Ini dia si Denny Masaleh. Ayo guys. Ya, berikan aplaus dulu untuk Desmond Saleh ini. Dari tadi ini dia nguap-nguap, ya. Tapi Bapak harapkan ya nak, jangan seperti begitu lagi di les berikutnya ya. Oke, demikian perhatiannya. Bapak ucapkan terima kasih. Selamat pagi.